hati-hati dengan kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan yang kita bangun di dalam jiwa anak kita membuat orang itu tidak berubah sampai uban tumbuh di kepala. Ya, derajat itu meningkat bukan karena harta, nak, karena ilmu. Ilmu itu kan harus merubah pikiran, merubah perasaan, merubah perilaku. 3P, apa nak? Pikiran, atau bisa juga perasaan, kepikiran, dan perilaku. Karena nak, sekali lagi, sampai uban tumbuh di kepala, tidak berubah. Ya, jadi perubahan itu dari mana, nak? Dari kita. Selamat berjuang. Karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kembali saya Yulia Rahman menyapa ayah bunda semua yang semangat sekali belajar di program kesayangan kita, di program edukatif, penuh inspiratif, dan pastinya banyak sekali hikmah, di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Ibu sayang, kita lanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ini masih banyak. Bismillah ya Bu ya. Pertanyaan pertama nih Bu, ini tentang perceraian Bu, ya, Masya Allah. Jadi saya sudah melakukan 3M, ya. Tapi yang sulit mengarahkan anak sambung yang sudah dewasa dan beda pola didik. Nah, bagaimana ya Bu, biar saya enggak give up dalam pernikahan. Jadi mereka menikah, bawa anak sambung, tapi sudah terpola nih anak tersebut. Gimana tuh Bu? Sebetulnya nak ya, jujur, harusnya pada saat dia menerima suaminya itu dengan anak usia berapa, harus ada spare ya, ada ruang di dalam dirinya, dalam penerimaan itu yang berisi persiapan untuk menghadapi berbagai macam ulah anak orang tiba-tiba jadi anak kita. Iya. Ya karena, nah itu yang mesti harus dipertanyakan. Ternyata nggak siap ya. Kalau ibu, yang bertanya, ibu akan tanya begini. Iya ternyata nggak siap, gitu. Namanya orang, kita dapat anak udah besar. Nah kita mesti lihatlah ke belakang bagaimana proses dia dibesarkan. Ya karena dulu keluarga itu bagaimana, ayahnya hadir apa enggak, semua deh unsur-unsur pada ayah hadir apa enggak, apakah kedua orang tua menjadi orang tua atau pekerja dua-duanya. Anak ini diasuh sama siapa, berapa kali berganti tangan, udah kita bahas sebelumnya ya karena jadi misalnya kita udah bahas belum sih ini? Sudah Bu. Oke. Ya jadi kita lihat udah berapa kali berganti tangan, apa sekarang yang dirasakan oleh anak itu. Sekarang perceraian ini perceraian mati apa perceraian hidup? Lain. Nah, jadi kenapa anak ini ikut dia? Ya, itu semuanya mestinya harus diurai dulu sama kita nih. Jadi itu kenapa dialog dalam proses membesarkan anak ya, bercerita dan kemudian dialog sama anak, bertanya gitu, dibahas semua itu tentang apa yang terjadi di lingkungan kita. Ini bekal buat dia untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita nggak tahu dia akan hadapi bagaimana ke depannya. Sudah nak ya. Jadi hidupnya itu tadi bagaimana? Ya, itu dikumpulkan dulu data. Terus kemudian hubungan dia dengan ayahnya ini bagaimana, dekat apa tidak, dan dengan ibunya dekat apa tidak. Kalau misalnya meninggal nak gitu, sudah berapa lama meninggalnya? Bagaimana beban anak itu kalau dulu dia dekat sekali sama ibunya, ayahnya bekerja jauh, ternyata ibunya dipanggil Allah tiba-tiba. Berarti kan perasaan anak ini kan berlapis-lapis ya. Kok dia berlapis-lapis, Anda tidak uraikan, Anda harapkan dia dekat sama Anda. Itu nak ya, itu betul. Logis apa enggak? Jadi waktu kita balik lagi nak, ketika kita menunjuk anak ini bermasalah, ini 4 jari ke kita. Siap nggak sih jadi ibu sambung? Ya, kalau begini kan kedengarannya sama kita kan, kayaknya itu anak ya nak ya, yang udah jadi. Ya justru bukannya dulu udah diantisipasi nih anak udah jadi. Ya, saya sejauh apa siap nih udah terima barang jadi nih, gitu. Kira-kira apa aja, maksudnya dipelajari dulu apa aja ya permasalahannya yang akan muncul. Cari tahu dulu lah nih anak sifatnya bagaimana, dulu diasuh bagaimana, kira-kira akan menimbulkan reaksi apa yang tadi itu. Jadi sekarang nampaknya kalau itu belum dilakukan, please do. Lakukan dulu, ya udah terima ayahnya, terima bawaannya. Ya kan, apa yang dia bawa, belajarlah untuk menjadi ibu sambung. Apa yang kunci utamanya, menangkan perasaan anak itu. Masya Allah.
Iya, iya. Ya, udah yang kita bahas kemarin-kemarin, silakan lihat lagi episode-episode yang membahas perasaan ya, Nak. Ya, supaya kita nggak habis di situ. Betul, betul. Jadi bukannya kata-kata give up. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya bukan biar gimana nggak give up, ya tadi Ibu bilang dilihat lagi ke belakang. Pertanyaannya tentang dirinya, bagaimana nggak give up. Emang udah ngasih apa aja? Udah give apa aja, sambil nggak give up. Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Ya ternyata ditanya anak itu, tanyalah anak itu apa yang kamu rasa kamu terima dari saya. Ternyata dia nggak terima apa-apa kan? Why you give up? You didn't give, gitu kan? Kok mau disingkat-singkat? Iya. Ya begitulah. Oke. Berarti harus kembali lagi ya buat ibu yang bertanya, look in ya. Terus udah gitu temukan, terima perasaannya tadi itu juga. Karena kita nggak tahu kenapa nih anak nggak bisa nih diarahkan. Berarti harus terima dulu perasaannya ya Bu ya. Terus tadi harus jelas tuh, kembali lagi ya Ayah Bunda. Jadi kita maaf sebentar, setelah kita terima perasaannya kita tanya. Jadi sebetulnya yang paling dia butuhkan apa? Needs-nya itu apa? Nah bagaimana kita mau supply kebutuhan orang kita nggak tahu. Kenapa ada marketing riset? Ya, karena semua kebutuhan konsumen itu ditauin dulu. Kenapa sekarang cup minuman ini jadi berubah gitu? Cupnya doang, bukan isinya. Iya, jadi rasa itu sampai diriset supaya bikin mie yang kayak begini atau bikin apa produk lain yang susu yang kayak apa? Kok sekarang ada pakai latte misalnya susu atau apa gitu kan? Kenapa? Karena ada pasarnya, ada demand. Jadi sekarang sama tekniknya dengan keluarga. Kebutuhan anak apa? Bagaimana mau mensupply, kebutuhannya aja nggak tahu, perasaannya aja nggak tahu, terus give up. Maksud lo? Masya Allah. Kebutuhannya A kita kasih D, ya nggak nyambung lah ya Bu. Pasti ditolak ya Bu ya. Masya Allah. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya Bu. Bagaimana mengatasi anak yang sedang kangen, yang nanyain bapaknya, oh kalau ini sudah bercerai, sudah berpisah. Istri yang sudah 1 bulan baru bercerainya baru 1 bulan, terus suami anaknya ini kangen sama bapaknya. Yang menjauhkan anak itu sama bapaknya siapa ya? Yang bercerai itu siapa ya? Ibu sama bapaknya, engkau ceraikan juga anak sama ayahnya. Oh wow. Ya, yang bercerai itu di kau. Jangan kau ceraikan anak sama bapaknya. Anak itu berapa lagi sebulan dan jangan-jangan selama ini gitu loh. Anak itu deket banget sama dia. Allahu Akbar. Sedih banget Nana. Ya ibu aja dong. Kenapa kau ceraikan anakmu dari ayahnya? Dia tetap akan menggunakan nama ayahnya itu dunia akhirat binnya tetap. Engkau saja yang bercerai, jangan kau ceraikan anakmu. Maka itu kenapa bercerai, komunikasi itu harus tetap selesai baik-baik. Nah ya dulu dilamarnya baik-baik, selesai baik-baik. Udah nggak cocok itu wajar lah Nak ya. Tapi dia tetap harus nyapa dengan anaknya, dia nggak boleh marah. Maka itu perlu dibicarakan baik-baik juga kan. Maka kalau berpisah baik-baik supaya anak tetap punya haknya, mendapatkan haknya ya Nak. Kalau nggak kita yang dosa kan. Iya itu. Jadi ke hukum juga harus jelas itu. Terlalu panjang ya Nak. Dibahas segitu aja pokoknya. Yang bercerai di kau, anakmu tidak bercerai dengan ayahnya. Poinnya adalah yang bercerai adalah bapak dan ibu ini, tapi jangan pisahkan. Baik itu bapaknya atau ke ibunya. Betul. Masya Allah. Ini juga sama nih, baru juga 1 bulan bercerai. Nyimak ini bikin aku sadar, aku baru 1 bulan cerai dengan suami ibu. Ternyata karena salah satu penyebab support sistemku yang justru menjadi pendorong untuk berpisah. Harusnya aku look in dan sama-sama introspeksi dulu. Masalah utamanya sebelumnya nafkah yang belum bisa tercukupi beberapa tahun belakangan ini. Karena usaha suami yang masih nggak bagus saat itu. Suami jarang pulang, malu dengan orang tua aku karena belum bisa menafkahi aku secara layak. Akhir-akhir ini aku suka sedih Ibu, lihat anak kadang kangen nanyain bapaknya. Saya harus gimana Ibu? Itu juga Nak. Itu pakai pertimbangan penuh nggak ya? Ya kan? Nah, jadi memang kadang-kadang gitu loh, hal ini terjadi oleh karena support sistemnya dia maksud, orang tuanya itu mungkin hidupnya senang terus kali dulunya, anak orang kaya terus gitu loh.
Iya Bu, jadi artinya bahwa ketika bercerai itu konsekuensinya ya tadi ya, nggak boleh kita juga menceraikan anak kita dari ayahnya atau dari ibunya. Betul. Nggak bisa. Dan support system itu penting karena di sini kan dia bilang bahwa penanya ini menyampaikan bahwa support systemnya itu yang ikut mendorong. Iya. Nah jadi gini ya. Gimana Ibu? Kalau kita simpulkan ya nak, perceraian ini terjadi karena sang suami ini sedang diuji Allah, pekerjaannya atau bisnisnya belum menghasilkan seperti yang diharapkan. Iya. Itu lazim nggak sih nak? Lazim kan? Iya, berarti Allah sebetulnya lagi mengharapkan quote-quote atau lagi mengajarkan kita untuk apa nak? Kalau harapan kita belum kesampaian, hidup kita tidak seperti kita harapkan, apa nak? Allah mengajarkan kita untuk apa? Sabar. Yes. Sabar itu nak, kata Allah, fasabrun jamil, sampai kesabaran yang indah. Indah itu artinya lu sampai begitu rupa, gitu loh. Harus menahan sabar. Bagaimana sabarnya Ibu Hajar? Sekian tahun nggak tahu suami di mana, di padang pasir yang nggak ada rumputnya, air setitik tidak ada, tapi dia bertahan. Fasabrun jamil. Udah seberapa parah di kau, masih ada support system, ibunya masih tinggal sama ayahnya, makanlah cucu itu, minumlah dia sebetulnya. Masa jalan keluarnya bercerai karena rupiah, nak? Ya kan? Jadi itulah kita kadang-kadang tidak menempatkan permasalahan itu di tempatnya, nak. Ya disitulah letaknya. Maaf kata, maaf ya, nak. Agama di mana? Iya. Allah letaknya di mana ya? Tuh. Belum apa-apa, nenek-nenek udah sedih aja. Ya. Gitu nak. Jadi terpisahlah anak itu karena rupiah, karena harta, ya. Menderitalah dia. Bukannya nenek dan kakeknya juga menderita tuh, lihat cucunya seperti itu, ya kan? Malu sih, berarti keras bener nilai di keluarga itu, nilai materi ya, sehingga malu suami ini pulang karena dia belum menghasilkan. Ya Allah, rezeki bukan manusia yang menentukan. Betul. Gitu. Kadang-kadang ibu suka sedih tuh. Ya kita suka berada di posisi si bapak itu ya. Iya. Barangkali segala macam kepala ke bawah, kaki di atas dia udah lakukan. Ya Allah belum, masih uji. Nah, betul. Gitulah ya. Jadi sekarang sebetulnya kalau boleh ibu ini yang bertanya menyelesaikan urusannya dengan kedua orang tuanya. Kemudian dia kalau bisa sih orang tuanya yang memanggil kembali suaminya ini dan ajak bicara dan berundingkan. Seharusnya begitu. Di mana yang susah ditolong. Ya karena namanya muasyarah bil ma'ruf, dengan baik-baik ya. Di mana kesulitannya? Sebab yang menderita ini darah dagingnya, yaitu cucunya. Dan anaknya juga jangan-jangan sebetulnya nggak sanggup untuk berpisah hanya karena masalah bisnis yang belum berjalan itu. Ya hidup kan begini ya nak. Ada legokannya. Ini lagi di bawah, kenapa solusinya seperti itu? Semoga kita semua menjadi orang tua lebih bijak ya nak. Amin ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya saya harus gimana, itu selesaikan dulu ya urusan dia dengan dirinya. Betul. Kemudian selesaikan urusan dia dengan suaminya, pakai WhatsApp dulu karena mungkin nama suami sama ibunya nggak boleh ketemu. Kalau boleh ketemu bicara dari hati ke hati. Terus kemudian nanti dipertemukan orang tua dengan suami ini. Ya, masa iya sih karena rupiah? Rendah banget ya. Masya Allah Ibu. Maafin ya nak. Masya Allah Ibu. Barakallahu fiik. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya adalah Bunda, bagaimana jika suami adalah tipe avoidant? Avoidant. Attachment. Atau emotionally unavailable. Yang mana perasaan adalah sesuatu yang perlu dihindari, ditutupi, diabaikan karena di masa kecilnya orang tua tidak pernah memberikan emotional support. Sehingga saat sudah besar tidak terhubung dengan emosinya. Sedihnya. Apa yang istri dapat lakukan ya Bunda? Apakah cara yang sama bisa diterapkan, yaitu dengan baca bahasa tubuh, tebak perasaan, dan namain. Masya Allah, belajar nih Ibu, dicatat. Allahu Akbar. Terima kasih banyak ya nak. Masya Allah. Karena ke anak-anak setiap kali anak menangis disuruh berhenti dan bahkan bisa menghukum kalau anak menangis. Allahu Akbar. Jadi efeknya itu ke anak-anak. Ibunya belajar. Jadi pertama ibu mau sampaikan ya buat ibu dan buat kita semua.
hati-hati dengan kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan yang kita bangun di dalam jiwa anak kita membuat orang itu tidak berubah sampai uban tumbuh di kepala. Karena sambungan itu mungkin udah tebel banget, udah tebel. Jadi udah kuat sekali. Jadi dipikir karena sambungan ini udah menjadi kebiasaan, maka Bapak itu berpikir itulah yang benar. Bahwa tidak boleh orang mengekspresikan perasaan. Cukup lama sih ya kita ini menganggap bahwa perasaan itu haram, yang negatif itu haram, gitu. Nggak boleh diekspresikan. Jangan begitu, gitu. Tapi jangan begitunya itu harus ada alasannya kenapa. Baiklah ya, itu yang sudah biasa terjadi, yang sekarang kita harus merubahnya. Oke, bagaimana? Mundur selangkah, Nak. Ibu saran mundur selangkah, Nak. Ya, sapa perasaan suamimu. Kasihan banget ya, Nak. Dari kecil dia nggak boleh mengekspresikan emosi negatifnya. Bayangkanlah penderitaan suamimu, Nak. Kalau bukan engkau yang halal yang membelainya, anak ibu. Ya, kalau bukan engkau, Nak, yang memeluknya, dari mana dia dapetin yang halal, Nak? Jadi selama itu pula lah dia tidak bisa memberikan kepada anaknya, kepada anakmu. Ya, mundur selangkah, kalau perlu 10 langkah, Nak. Ya, berubahlah dulu. Ya, kemudian dekatin suamimu, minta izin sama keluarga, jelaskan, ya. Karena terus kalau bukan kita yang berubah, siapa, bagaimana akibatnya diharapkan pada cucu-cucunya bapak dan ibu, ya. Udahlah suamimu menderita, kenapa melahirkan generasi berikutnya yang juga menderita, Nak? Hanya karena kita menganggap perasaan itu haram. Ya, jadi ini memang secara budaya kerja-kerja kita panjang sekali. Nah, karena yang dirubah itu cara berpikir, ya, paradigma berpikir. Nah, jangan pernah putus harapan, wala tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa harapan terhadap rahmat Allah. Terus aja, ya, kita sujud sama Allah, minta petunjuk, ya, lafazkan doa-doa yang mengharapkan kemudahan, dizikirkan. Nah, ini Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, kaulah kemudahan. Ya, mudahkanlah urusan hamba, ya. Semua itu, Nak, dipelajari, dihafal, terus kemudian diterapkan. Lihatlah, Nak, berkah Allah akan datang, ya. Petunjuknya akan datang, akan memudahkan semua persoalanmu. Jangan pernah lari dari Allah, ya. Justru bersyukur bahwa kamu sedang diuji, dengan itu kau berlari mendekat padanya. Iya kan, Nak? Iya, selamat berjuang ya. Masya Allah. Peluk ya buat Bunda. Masya Allah, selamat berjuang ya, Nak ya. Enak ya, Bunda. Ya, dengan Ibu penanya ini bertanya dengan Ibu kan artinya ya ada effort ya, Bu ya. Iya, ada Masya effort. Allah ya. Ya, Jadi semoga ini juga menjadikan bekal buat yang lain-lain yang banyak banget yang menganggap perasaan itu haram, akibatnya beginilah. Nah, jadi kita tahu kan. Nah, sekarang kenapa kita harus merubah pengasuhan kita, cara kita mengasuh anak. Nah, nih langsung nyambung, Bu, tadi masalah perasaan. Ibu, kalau perasaan itu halal, kenapa sih banyak orang yang anggapnya haram dan terlarang? Iya, ya, nggak ada ilmu, Nak. Ya, makanya ilmu itu meningkatkan derajat. Ya, derajat itu meningkat bukan karena harta, Nak, karena ilmu. Ya, oke. Ini pertanyaan berikutnya. Ibu, saya merasa capek dengan kondisi yang harus memahami orang lain atau bahkan sampai capek untuk selalu diandalkan. Bagaimana, Bu, cara mengatasinya? Sayang ya, Nak, kalau bertanya jangan terlalu umum begitu, Ibu susah jawabnya. Iya. Ya, kalau kamu memahami, memang orang yang berilmu, ya, Nak, yang diberikan kesempatan Allah untuk mendapatkan ilmu, memang harus mengalah dan berjuang untuk membuat orang lain menjadi faham. Ya. Betul. Ya, paham dulu. Nah, yang dirubah ini cara berpikir dulu. Pelan-pelan rubah rasa. Habis itu baru rubah perbuatan. Panjang jalannya. Betul. Tapi pertanyaanmu terlalu umum. Ibu juga jawabnya terlalu umum, ya kan? Masya Allah. Ya, betul, Bu. Kita lanjut aja ya, Bu ya. Oke. Kita lanjut. Segitu banyaknya pertanyaan. Banyak banget, Bu. Ini udah kita sortir. Loh, Bu, kita sudah sortir ya, Bu ya. Oke. Ibu, kenapa ya aku kok nggak punya perasaan ingin membahagiakan orang tua? Orang tuanya sudah broken home belasan tahun. Iya.
karena beliau broken home lah, maka banyak sekali emosi negatif yang beliau tanggungkan. Ya karena jangan-jangan bukan belasan tahun, puluhan tahun. Jadi orang tuamu itu ibu apa siapa? Ayah? Di sini nggak disampaikan, Bu. Orang tuamu itu udah panjang penderitaannya, nak. Terus kalau kau terus kau menuruti perasaanmu karena kau pasti jadi korban juga karena kau menerima perlakuan yang sama karena. Tapi kan sekarang kau berilmu, nak. Ilmu itu kan harus merubah pikiran, merubah perasaan, merubah perilaku. 3P, apa nak? Pikiran, atau bisa juga perasaan, kepikiran dan perilaku. Nah sekarang rasamu geser dulu. Sian banget ya ibuku, belasan tahun tadi menderita ya apa istilahnya? Iya. Ibu saya sudah. Kenapa aku nggak punya perasaan ingin membahagiakan orang? Aku sudah broken home belasan tahun. Iya. Mungkin bukan belasan tahun kan, jadi ibumu tuh udah broken home segitu lamanya, nak. Teranglah, lebih banyak tumpukan perasaan negatif daripada perasaan positif yang dimiliki. Seharusnya, nak, melihat orang sesusah itu, engkau bagaimana sayang? Engkau kan harusnya lebih banyak mengelus ibumu, memeluknya, iya kan, nak? Dan kalau kau punya sedikit uang, kau belikanlah makanan kesukaannya. Iya. Ya karena nggak berapa rupiah. Nah, jadi lihatlah nak perubahannya. Dari situ pelajaran yang paling besar, kau mengetahui bahwa tidak membuat anak keturunanmu merasakan seperti itu. Karena nak sekali lagi sampai uban tumbuh di kepala, tidak berubah. Ya, jadi perubahan itu dari mana, nak? Dari kita. Dari kita ya, Bu ya. Ya. Selamat berjuang. Karena Allah. Masya Allah. Ini Bu, kita ini kayaknya pertanyaan terakhir Bu, karena waktu kita juga sudah habis ya. Betul ya. Jadi untuk ayah bunda sabar, nanti ada kesempatan lagi Ibu akan Insya Allah, menjawab pertanyaan ini. Oke, ibu saya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Lalu saat Ibu Eli bahas dulu bagaimana dengan ibunya, saya sedih. Nolong. Dia juga sedih kok Bu waktu itu. Dan mengingat saya merasa belum membahagiakan ibu saya. Oh ini malah sebaliknya ya Bu ya. Saya tidak banyak ngobrol dengannya di saat-saat akhirnya. Kepergiannya itu sangat cukup membuat saya down. Tapi hanya doa yang sekarang bisa saya lakukan untuknya. Masya Allah. Curhat ini ke ibu. Udah lebih dari cukup ya. Jadi gitu. Pertama, pelajari lagi dulu nak ya, apa yang harus dilakukan buat orang tua yang sudah berpulang. Misalnya dulu kita kurang memberi, sekarang bersedekahlah nak atas namanya. Ya, bangunkan atau lakukan hal-hal yang panjang pahalanya. Misalnya membantu masjid punya air bersih untuk wudhu. Ya kalau nggak bisa bangun masjidnya, airnya, ya kesetnya atau banyak nak. Itu luas sekali, nggak bisa kita bahas sekarang, bisa dicari apa yang kita buatkan amal baik kita yang kita niatkan atas nama orang tua kita. Itu ya. Kedua, sekarang kita nak ya bagaimana kita belajar untuk tidak mengulang cerita lama supaya kita nanti anak kita tidak menyesal. Tidak kita ulanglah semuanya itu. Cukup sampai kita saja potong nak garisnya. Nah, potong ya supaya kita menjadi lebih baik dan generasi berikutnya juga lebih baik. Selamat berjuang nak ya. Masya Allah. Biiznillah. Biiznillah, putus mata rantai itu ya. Putus Bu, ya. mata rantai. Kita memang harus berjuang ya. Mengalahkan diri sendiri. Dan itu perang paling besar di dunia. Iya, iya. Jadi kalau dari semuanya nih Bu ya, tentang tadi kita masalah perasaan ya Bu ya. Kalau masih punya perasaan yang nggak nyaman nih Bu. Nah itu bagaimana tuh Bu caranya Bu? Pertama cari sumbernya dulu. Kenapa merasa nggak nyaman? Ya, terus dari situ misalnya kalau itu berkaitan dengan orang, pertama itu maafkan. Kan kita udah bacain, udah ini kemarin ya ayatnya. Allah tuh memerintahkan untuk memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Itu berbicara dengannya. Lanjutannya faiza azamta, apabila kamu bersungguh-sungguh, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kau bersungguh-sungguh nih memaafkan, meminta ampunkan dan bermusyawarah ya, maka kamu bersungguh faiza azamta fatawakal dan melakukan ini kamu sakit banget ya. Lo jahat sama gue maafin lo, sakit banget, berat banget ya gitu. Tapi
aku lakukan ini ya Allah karenamu, ya Rabbi aku lakukan ini karenamu ya Allah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha, sesungguhnya Allah ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah tuh mencintai orang-orang yang takwa. Berarti Allah akan apa? Segala macam yang mungkin Allah akan karuniakan. Nah, jadi kalau memang berat sih, tapi nikmat. Kalau kita bertakwa kepada Allah dan punya azamnya. Nah, jadi azam itu berarti ketiga hal ini nih dilakukannya sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh itu karena Allah, mengharapkan ridhonya. Kalau kita nggak dapat dunia, masa ya karena akhirat kita nggak dapat juga. Iya, Bu. Apalagi kalau perasaannya nggak nyaman sama orang tua ya. Iya, merdekakan diri gitu. Ya kita lihat lagi ke belakang, ya mungkin dulu orang tua kita nggak berilmu, nggak seperti kita. Dia bagaimana mengasuh kita, bagaimana dia terima dari yang lalu. Makanya kita berhati-hati banget dengan anak, ya, supaya dia nanti tidak meneruskan yang buruk. Kalau kita menanamkan yang baik juga akan tumbuh dan berlanjutnya juga baik juga kan. Gitu. Betul. Kami berjuang banget, udah diceritakan beberapa episode yang lalu dengan Pak Risman, menyemai yang baik. Jadi kami nggak perlu ikut, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, sezarah pun urusan cucu. Masya Allah. Kecuali ada cucu-cucu tertentu yang memang suka ngobrol, jadi bilang begini, Nek, kapan ketemu lagi? Aku mau ngobrol ya. Masya Allah. Udah janji duluan. Masya Allah. Baiti Janati. Oh, Masya Allah, ingat banget itu ya ketika Bapak kasih ini ya ke kita ya semua. Jannah itu di rumah bukan di luar. Masya Allah. Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya untuk anak-anak Ibu yang luar biasa. Nanti Ibu pasti akan memberikan kesempatan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Tuh diingetin ya. Terlalu excited Bu ya, pada kata-kata insya Allah itu tuh harus wajib hukumnya. Ya insya Allah nanti Ibu akan menjawab semua pertanyaan anak-anak Ibu semua ya. Juga. Tapi kan insya Allah Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sortir. Karena memang durasi kita sangat terbatas ya Bu. Tapi semua anak-anak Ibu tuh pingin bertanya, Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi terima kasih ya Ibu ya. Nanti kita akan bahas lagi, kita akan lanjutkan materi-materi kita berikutnya. Insya Allah. Baik Ayah Bunda, akhirnya saya Yulia Rahman harus pamit ya di program kesayangan kita, program yang sangat inspiratif, edukatif, dan penuh hikmah, dimana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Sampai ketemu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.